Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelita Inaya dari kelompok 10. Di sini saya akan membahas tentang materi ciri-ciri pertumbuhan pada dewasa dini. Ciri-ciri pada masa dewasa dini. Masa dewasa dini adalah sebuah fase kehidupan antara remaja dan dewasa penuh yang meliputi remaja akhir dan remaja dewasa awal, dikemukakan oleh Jeffrey Arnett pada artikel American Psychologist. Istilah ini menggambarkan dewasa muda yang tidak memiliki anak, tidak hidup di rumah sendiri, atau tidak memiliki pemasukan yang cukup untuk mandiri sepenuhnya. Arnett mengemukakan bahwa usia dewasa dini pada rentang waktu antara 18 sampai 25 tahun ketika para remaja menjadi lebih mandiri mengeksplorasi berbagai kemungkinan dalam kehidupan. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri yang terjadi pada masa dewasa dini. 1. Masa pengaturan. Fase ini adalah masa ketika seseorang mulai dapat menemukan jati diri dan karakternya mengenai tanggung jawab. Orang yang sudah memasuki masa dewasa dini dianggap telah melewati masa-masa kebebasannya dan telah tiba waktunya untuk bertanggung jawab sebagai orang dewasa. Yang kedua yaitu usia reproduksi. Beberapa orang dewasa dalam fase ini belum membentuk keluarga, hingga mereka dapat menyelesaikan dan memulai karir mereka sendiri dalam bidang-bidang tertentu. Lalu yang ketiga yaitu masa bermasalah. Fase dewasa dini merupakan tahap yang penuh dengan masalah, sehingga jika ada orang yang kesulitan ketika memasuki tahap ini, maka dia akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tahap perkembangannya dan akan sulit mematangkan pribadi serta karakternya. Yang keempat, ketegangan emosional. Ketegangan emosional ini sering tampak pada alam ketakutan atau kekhawatiran yang bersumber pada penyesuaian terhadap persoalan dihadapi pada saat tertentu atau sejauh mana kesuksesan dan kegagalan yang dialami dalam mengatasi berbagai persoalan yang timbul. Yang kelima, keterasingan sosial. Di masa ini, salah satu ciri-ciri masa dewasa dini adalah keterlibatan dalam kegiatan kelompok yang bertempat di luar rumah terus berkurang. Sebagai akibatnya, seseorang bisa saja mengalami keterasingan sosial atau keterpencilan sosial. Lalu yang keenam, yaitu masa komitmen. Sebagai seorang dewasa dini, yang perannya berubah dari seorang pelajar dan tergantung menjadi orang dewasa yang mandiri, mereka akan membangun pola baru dari kehidupan, tanggung jawab baru, dan mengambil komitmen baru untuk diri mereka sendiri dan pasangannya. Yang ketujuh yaitu masa ketergantungan. Ciri-ciri masa dewasa ini adalah ketika ketergantungan di masa dewasa terus berlanjut, bisa berupa ketergantungan kepada orang tua, lembaga tertentu seperti lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedelapan, masa perubahan nilai. Ciri-ciri masa dewasa dini berupa perubahan nilai adalah ketika terjadi penyesuaian dan perubahan dari nilai yang dianut ketika masa kanak-kanak dan nilai pada masa remaja. Dengan terjadi perubahan nilai ini, seseorang pada masa dewasa dini akan memandang nilai-nilai tersebut secara berbeda dari pandangan orang dewasa. Masa penyesuaian dini. Fase dewasa di ini adalah tahap kedewasaan yang paling banyak mengalami perubahan termasuk dalam gaya hidup dan perkembangan kognitif pada dewasa awal. Yang paling menonjol adalah pada peran orang tua dan perkawinan yang dimasuki tanpa persiapan sebelumnya. Yang ke-10 adalah masa kreatif. Kreativitas akan tergantung pada minat dan kemampuan masing-masing individu yang disalurkan lewat hobi atau pekerjaan. Lalu yang 11 adalah masa eksplorasi identitas. Eksplorasi pada identitas diri dimulai bahkan sehingga sebagai anak-anak dengan berusaha membuat keputusan mereka sendiri dan menjadi semakin jelas selama masa remaja. Para dewasa dini harus menemukan siapa sebenarnya mereka dalam ideologi, pekerjaan, dan juga nilai spiritual dan budayanya. Yang ke-12 adalah masa ketidakstabilan. Kehidupan dari seorang dewasa dini ditandai oleh ketidakstabilan dan perubahan pada persahabatan, hubungan, pengaturan hidup, tujuan pendidikan, dan juga pengaturan pekerjaan yang membuat fase ini penuh dengan transisi yang akan membuat mereka sulit membuat rencana atau berkomitmen. 13. Masa fokus kepada diri sendiri. Ciri-ciri masa dewasa dini juga ditandai oleh fokus yang kuat pada diri sendiri. Ini adalah waktu untuk hidup dengan sedikit kewajiban sehari-hari dan komitmen kepada orang lain. Lalu yang ke-14 ada berada antara dua dunia. Para dewasa dini selalu akan mempertanyakan apakah mereka akan diperlakukan sebagai orang dewasa atau sebagai anak-anak karena alasan usia 17 tahun dianggap dewasa. Biasanya mereka tidak yakin mengenai apa yang diharapkan dari mereka oleh orang lain di sekelilingnya. Lalu yang terakhir ada masa pilihan tidak terbatas. Ciri-ciri masa dewasa dini memiliki berbagai kemungkinan yang tidak terhingga. Menghadapi perluasan kesempatan ini bisa membawa seseorang menjadi putus asa ataupun penuh dengan harapan. Saya akan melanjutkan materi tentang ketegangan emosional.
Masa dewasa awal merupakan masa puncak dari perkembangan seseorang individu. Masa dewasa awal merupakan masa transisi dari masa remaja yang berhura-hura dengan kehidupan menuju ke kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab. Pada masa dewasa awal, individu akan banyak menemui permasalahan dalam hidup, dan permasalahan itu harus diselesaikan dengan baik. Masa dewasa awal sebagai masa yang penuh dengan ketegangan emosional. Ketegangan emosional seringkali ditampakkan dalam ketakutan atau kekhawatiran. Nah, ketakutan atau kekhawatiran ini timbul pada umumnya bergantung dengan tercapainya penyesuaian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi pada suatu saat tertentu, atau sejauh mana kesuksesan atau kegagalan yang dialami dalam menyelesaikan masalah. Namun, pada masa ini, banyak individu sudah mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi secara baik sehingga lebih stabil dan lebih tenang. Peran guru BK juga sangat penting dalam mengarahkan dewasa ini kepada peningkatan kemampuan dan perkembangan agar dewasa ini dapat melaksanakan tugas perkembangan dengan baik. Tercapainya tugas perkembangan tersebut diharapkan agar dewasa ini dapat menjadi bahagia dan tidak mengalami permasalahan dalam melaksanakan tugas perkembangan selanjutnya. Masa pengaturan usia reproduksi. Dewasa merupakan organisme yang telah matang, tetapi lazimnya merujuk pada manusia. Dewasa ialah orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya. Setelah mengalami masa kanak-kanak dan remaja yang panjang, seorang individu akan mengalami masa di mana ia telah menyelesaikan pertumbuhannya dan mengharuskan dirinya untuk berkecimpung dengan masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Dibandingkan dengan masa sebelumnya, masa dewasa ialah waktu yang paling lama dalam rentang kehidupan. Masa dewasa biasanya dimulai dari usia 18 tahun hingga kira-kira usia 40 tahun dan biasanya ditandai dengan selesainya pertumbuhan pubertas dan organ kelamin anak yang telah berkembang dan mampu berproduksi. Dalam masa kedewasaan, dengan berakhirnya masa adolescensi orang muda pada masa kedewasaan. Kedewasaan dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban penuh terhadap diri sendiri, bertanggung jawab atas nasib sendiri, dan pembentukan diri sendiri. Dalam dinamik kedewasaan, ada dua yang termuat. Yang pertama, tugas membuat rencana hidup, dan kedua, membuat penggarisan tujuan final yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip dan norma-norma etis tertentu. Sehingga demikian dapat dicapai suatu bentuk stabilitas normatif dan pertanggungjawaban susila, dengan mana orang muda mampu melaksanakan dengan baik tugas-tugas hidupnya sebagai individu otonom. Proses mandiri secara susila ini disebut sebagai proses individual, yang mana orang berani menentukan isi dan bentuk dari kehidupannya dengan rasa tanggung jawab menurut norma-norma susila tertentu atau yang ditentukan sendiri sampai tuntas. Jadi, ada proses penentuan diri secara susila, secara konsekuen dan bertanggung jawab. Masa permasalahan pada dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa peralihan daripada masa remaja. Dan biasanya orang disebut masa dewasa awal ketika mereka menginjak umur 18 tahun sampai dengan 40 tahun. Tetapi secara umum, orang disebut dewasa awal ketika mereka telah berumur 20 tahun sampai 40 tahun. Dan masalah-masalah apa saja yang mereka hadapi di awal-awal masa dewasa mereka? Yang pertama adalah masalah pertemanan. Di masa umur-umur 18 tahun, mereka sudah mulai menggunakan akal sehat, seleksi alam untuk menyeleksi bagaimana cara mereka bergaul. Dan dari situlah banyaknya permasalahan-permasalahan yang muncul, di mana mulainya konflik-konflik dalam memilih pertemanan, di mana mereka sudah mulai
menyeleksi bagaimana pertemanan sehat dan tidak sehat. Dan yang kedua adalah di mana mereka sudah mulai memutuskan untuk mengurus rumah tangga. Tidak sedikit dari banyaknya remaja sudah mulai mengambil keputusan untuk menikah di saat umur masih muda. Dan saat itu mereka mulai menekuni banyaknya tanggung jawab yang dimana mereka biasanya menekuni hidup secara mandiri. Mereka harus menambah tanggung jawab di mana mereka harus mengatur masalah keuangan, kehidupan, dan masa depan selanjutnya. Yang ketiga adalah mulai dapatnya pekerjaan dan menekuni sebuah jabatan. Dimana ketika kita sudah sukses di usia muda menekuni sebuah jabatan, banyaknya tanggung jawab dan kepala yang harus kita pikirkan. Mulainya berpikir kritis, mempunyai sikap musyawarah, toleransi, dan saling keterbukaan. Dan disitulah mulainya permasalahan-permasalahan muncul, banyaknya teori-teori dalam kehidupan mereka yang akan muncul dalam kehidupan. Yang terakhir adalah mereka sudah mulai menggunakan hak mereka sebagai warga negara. Sebenarnya yang kita ketahui, ketika kita lahir, kita sudah menjadi warga negara, di mana kita sudah mempunyai hak dalam kehidupan kita sendiri di warga negara Indonesia. Tetapi di balik semua itu, kita sudah mulai bisa mengambil keputusan ketika kita sudah beranjak dewasa. Kita sudah mulai mengambil keputusan dan mengetahui hak apa yang akan kita pilih pada masa dewasa kita. Di mana kita sudah mulai berpikir siapa yang akan menjadi, yang mempunyai sifat kepemimpinan, yang akan menyeleksi kehidupan kita selanjutnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.